Baik pemirsa, terkait dengan informasi tadi telah hadir di studio iNews TV politisi senior sekaligus Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Nusa Tenggara Timur, Bapak Servas Lawang. Bapak Servas, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan aturan baru anak-anak sekolah ini masuk jam 5 pagi? Stevi, saya kaget. Mestinya gubernur itu mengurus evaluasi apa yang dia sudah kerjakan selama 5 tahun. Kelor sudah sampai di mana? Kerapu apakah tetap dipertahankan atau tidak? Masih ada banyak lagi programnya yang belum selesai sampai sekarang, itu belum tuntas. Itu yang kita ingin dengar dari gubernur. Tanam jagung, panen sapi. Itu kan program yang bagus sebetulnya. Tetapi tidak kelihatan di mata masyarakat, belum pernah dengar evaluasi apakah ini berhasil atau gagal gitu. Karena tidak ada evaluasi, maka kita katakan program ini gagal. Belum apa-apa sudah masuk lagi dalam program baru untuk menyekolahkan, memulai pelajaran anak sekolah itu jam 5 pagi. Itu kan bagi saya apa yang dipikirkan malam dibicarakan esok hari dan dipublish besok hari gitu. Sebagai pemimpin yang kita harapkan dan kita banggakan, mestinya dia memberi yang terbaik untuk pendidikan di NTT gitu. Pendidikan di NTT nomor sekian dari belakang hasilnya. Bagaimana mengupayakan ini menjadi nomor satu? Tidak serta merta bisa dirubah dalam sekejap mata, tidak bisa. Jadi harus dievaluasi. Kalau mau memiliki anak-anak unggul dari sekolah-sekolah unggul, itu mesti dipikirkan 1 tahun sebelumnya sehingga dia masuk dalam program APBD dan dibiayai oleh APBD gitu. Itu yang harus dilakukan, bukan tiba-tiba saja gitu. Orang Kupang bilang tak puju sudah mulai harus sekolah lagi, harus sekolah jam 5 pagi. Kapan persiapannya gitu. Jadi saya pikir poinnya itu, evaluasi dulu soal-soal yang sudah lama. PNS, ASN, itu juga belum bayar TPP sampai sekarang. Mereka masih mengeluh. Defisit terus kita punya keuangan. Bahkan fiskal kita terancam ambruk karena kita harus 8 tahun ke depan membayar utang 1,5 M untuk pembangunan infrastruktur gitu. Kebijakan-kebijakan seperti ini mesti dipikirkan kembali gitu. Saya pikir Pak Victor mesti berbuka diri, bebenah diri dan menerima informasi dari masyarakat NTT tentang keberhasilannya atau kegagalannya, dan itu harus dengan lapang dada menerimanya. Saya pikir itu. Apalagi memang sudah tinggal beberapa bulan lagi masa jabatan Bapak Gubernur ya, dan memang dari keputusan ini saja sudah dapat banyak pro dan kontra. Ini sudah sangat viral sekali ya Pak ya. Kita kan berharap nih untuk suara-suara rakyat bisa tersampaikan dari para dewan yang ada untuk bisa disampaikan kepada para petinggi yang ada. Mungkin Bapak menanggapinya seperti apa nih? Iya, DPRD provinsi itu jangan diam. Mereka harus lakukan rapat gabungan komisi, meminta pertanggungjawaban dari gubernur tentang ini. Kadis juga tidak boleh menjadi kadis ABS, asal Bapak senang. Tidak boleh, dia harus memberikan pertimbangan yang matang, pertimbangan yang rasional, sehingga gubernur ke depan ketika berhadapan dengan corong untuk berbicara kepada masyarakat, akurasinya kuat gitu loh pembicaranya. Jadi gubernur adalah cermin dari apa yang dipikirkan oleh staf susnya dan staf ahlinya gitu. Jadi staf ahlinya berpikir apa, itulah yang disampaikan gubernur kepada masyarakat gitu. Tetapi kalau staf ahlinya, staf susnya tidak berbicara, kadis juga asal-asalan menerima informasi, menjadi orang yang yes man, menjadi orang yang asal Bapak senang, maka NTT tidak bisa diharapkan untuk kita lihat sebagai NTT yang lebih maju dari kemarin. Ini menarik sekali, padahal kan sebenarnya tujuan aturan ini untuk bisa memperbaiki wajah pendidikan NTT ya Pak ya? Ya, memperbaiki pendidikan NTT itu sama dengan memperbaiki mutu anak didik. Itu sebetulnya intinya itu. Ini kalau kita mulai dengan karakter, memang mengutamakan disiplin gitu. Kalau mulai dari sains, maka harus mulai dengan
IQ yang baik gitu. Kalau mulai dengan sosial, maka kita memperhatikan konsep pergaulan anak didik gitu. Itu kan yang harus dimulai, yang dipikirkan oleh pemimpin gitu. Nah sekarang ini anak didik mau dibina untuk mendapatkan karakter yang baik, tetapi harus dihadapkan dengan situasi baru gitu loh. Mereka harus melawan itu ngantuk, melawan itu dinginnya pagi hari, melawan itu kesia-siaan pagi hari. Harusnya mereka bekerja, memberi makan ternak, harusnya mereka bekerja menggerek air dari sumur. Tetapi itu mereka tidak bisa lakukan karena itu terlalu pagi gitu. Jadi ini mesti dipikirkan oleh pemerintah gitu. Betul. Jangan hanya menelurkan kebijakan, menelurkan ide, menelurkan apa yang dia inginkan atau apa yang dia pikirkan gitu. Saya kira itu ya. Nah, yang menjadi harapan Bapak sendiri seperti apa? Apalagi mengingat kita juga tadi sempat saya bilang Bapak Gubernur akan selesai di tahun ini ya, dan kita akan memasuki Pilkada 2024. Kira-kira seperti apa harapan saya? Bapak Servas ya? Harapan saya di pemilihan gubernur baru nanti kita dapat gubernur yang baik lah, gitu. Itu harapan saya. Itu saya kira itu iya. Dan semoga juga. Dan ini KBM yang memulai pelajarannya jam 5 pagi dibatalkan. Dibatalkan. Dipikirkan lagi ya Pak. Dipikirkan lagi, dievaluasi. Sekali lagi saya minta Dewan untuk mengundang beliau untuk dirapatkan dalam gabungan komisi, meminta penjelasan. Bukan Kadis, tapi Pak Gubernur. Dipanggil semua ya Pak ya? Iya. Untuk bisa mendengarkan dari semua sisi ya Pak ya? Iya Stevi, saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Servas buat waktunya sudah mampir ke studio iNews TV, dan pemirsa kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.